Perkenalkan, nama saya Heber Ferdinand Nahampun dengan NPM 212151086. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban saya terkait dari ujian akhir semester daripada mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Didi Nurjamil Dr. MPD. Pengelolaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan proses atau aktivitas pendidikan di unit organisasi yang dikelola. Ketercapaian tujuan pendidikan di setiap unit pendidikan tidak terlepas dari kajian teori dan penerapan pengelolaan pendidikan. Jika pengelolaan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik, sistematis, efektif, dan efisien, maka seluruh komponen sumber daya yang ada dalam unit organisasi tersebut dapat digerakkan bersama untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Tentu, keberhasilan di setiap unit organisasi pendidikan ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan secara nasional. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana perbedaan antara konsep pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan, serta bagaimana peran guru dalam pengelolaan peserta didik di sekolah? Pengelolaan pendidikan merupakan suatu usaha di bidang kependidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, sedangkan tenaga pendidikan adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Guru memiliki peran dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, diantaranya adalah memberikan masukan atau aspirasi kepada kepala sekolah untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan. Pengelolaan peserta didik di kelas menjadi tanggung jawab penuh dari seorang guru, serta guru juga dapat berperan untuk mendampingi kepala sekolah dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa kurikulum perlu diadministrasikan dan seberapa pentingkah kurikulum di sekolah? Kurikulum perlu diadministrasikan karena untuk meningkatkan efisiensi dari kurikulum itu sendiri. Peningkatan kualitas kurikulum dapat dilakukan secara efektif dengan pengelolaan yang terencana. Kurikulum sangat penting di sekolah karena kurikulum adalah modelan pendidikan seperti apa yang akan dilaksanakan, mulai dari tujuan pendidikan, pengelolaan pendidikan, materi pembelajaran, sampai kepada minat dan bakat siswa. Sederhananya, kurikulum itu dijadikan sebagai landasan dalam berjalannya suatu pendidikan, sehingga kurikulum itu sangat penting di dunia pendidikan agar pendidikan itu lebih terarah ke tujuan, sehingga pendidikan akan berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, serta jelaskan pula cara dan prosedur menggali sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Penyediaan sarana dan prasarana di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik adalah agar saat penyediaan sarana dan prasarana tersebut dapat dimaksimalkan dalam penggunaannya sehingga tidak sia-sia telah disediakan. Nah, dalam penyediaan sarana dan prasarana di sekolah ini tentunya perlu dana. Nah, dana-dana yang digunakan di sekolah dapat digali dari beberapa sumber seperti dana operasional sekolah atau dana BOS yang sering kita sebut. Kemudian usaha mandiri sekolah, misalnya dalam pengelolaan kantin atau koperasi sekolah. Yang ketiga itu dari orang tua siswa yang memberikan sumbangan fasilitas pendukung belajar siswa, seperti halnya kayak buku, tempat, seperti itu. Yang kemudian adalah pembelajaran administrasi seperti uang pendaftaran, uang pembangunan, dan uang SPP. Soal yang keempat atau pertanyaan yang keempat, bagaimana pendapat saudara mengenai konsep kepemimpinan pendidikan efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif? Jelaskan pendapat saudara dengan bahasamu sendiri. Oke. Pemimpin adalah seseorang yang akan menuntun dan mengarahkan kita sesuai apa yang akan dibawakan di saat kepemimpinannya. Nah, dalam hal ini, yang dikatakan sebagai pemimpin sekolah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang efektif apabila dia mampu menciptakan ruang kerja yang sehat, pembelajaran yang terarah, dan pengembangan minat bakat yang terukur. Jika kepala sekolah sudah bekerja seefektif mungkin, maka itu akan berjalan atau berbanding lurus dengan sekolah yang dia akan pimpin. Jika kepala sekolah mampu mendorong atau menciptakan ruang kerja dan organisasi yang sehat, maka tenaga pendidik akan nyaman dengan pekerjaannya. Jika kepala sekolah lebih menentukan arah pembelajaran, maka pembelajaran di sekolah akan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan jika kepala sekolah mampu mengembangkan minat dan bakat yang ada di sekolah secara terukur, maka siswa akan dapat mengembangkan minat dan bakatnya
dan penyediaan sarana dan prasarana juga akan semakin dapat digunakan semaksimal mungkin. Dengan kata lain, pernyataan yang mengatakan konsep pendidikan yang efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif adalah sebuah pernyataan yang sesuai atau dapat kita katakan berbanding lurus. Pertanyaan yang kelima. Menurut pendapat saudara, bagaimana konsep dasar budaya organisasi sekolah yang efektif? Serta berikan contoh budaya organisasi di sekolah. Budaya organisasi yang efektif di sekolah adalah sebuah budaya dari suatu organisasi yang memiliki tujuan sebagai landasan dari organisasi tersebut. Setelah itu, ada beberapa faktor pendukung agar budaya organisasi ini berjalan secara efektif, yaitu kerjasama, adanya saling kepercayaan, dan adanya sikap keterbukaan untuk pengembangan organisasi. Nah, contoh organisasi atau contoh budaya organisasi di sekolah itu yang paling sederhana adalah organisasi di kelas yang udah terstruktur, mulai dari ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris bendahara, dan jadwal piket. Itu merupakan suatu organisasi yang sederhana atau yang paling sederhana di lingkungan sekolah. Yang lebih kompleks itu adalah kayak seperti organisasi OSIS di SMP atau SMA, yang udah terdiri dari mulai pembina, wakil pembina, ketua OSIS, wakil ketua OSIS tentunya, sekretaris bendahara, dan penanggung jawab bidang-bidang lainnya. Kemudian pertanyaan yang keenam. Menurut pendapat saudara, apa itu TQM, Total Quality Management, dan bagaimana implementasinya? Menurut saya, TQM adalah suatu tatanan atau sistem yang bertujuan dalam perbaikan secara terus-menerus sehingga mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Nah, jika pada pendidikan, maka TQM ini dapat kita artikan sebagai tujuan untuk perbaikan pengelolaan pendidikan secara terus-menerus agar pendidikan yang dirasakan oleh peserta didik semakin terarah dan efektif. Implementasi dari TQM itu sendiri adalah dengan melakukan evaluasi dari sistem-sistem yang sebelumnya dan menentukan proyeksi dari yang telah dievaluasi agar hasil maksimal yang hendak dicapai atau yang hendak kita capai itu semakin cepat kita gapai gitu. Mungkin sampai sini pembahasan soal ujian akhir semester pengelolaan pendidikan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. See you.